2, 3. Halo teman-teman remaja Katolik. Kita ketemu lagi nih. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan makin kudus setiap hari ya. Asik. Kak, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Iya benar. Hari ini kan Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus selalu pada tanggal 1 November. Dan itu setiap tahunnya. Iya. Kita mau belajar ya Kak, maksudnya Hari Raya Semua Orang Kudus tuh apa sih? Apa itu berarti merayakan para santo dan santa itu? Betul. Pasti menurut teman-teman remaja kita yang kudus-kudus itu, nih cuma santo sama santa aja nih. Ya, sama beata dan venerabilis dan hamba Tuhan seperti begitu. Yang Kakak pernah bilang waktu kita belajar tentang Beato Carlo Acutis ya Kak. Padahal kan kita ini juga semua nih orang kudus ya Kak. Bener Kak, walaupun kita masih banyak dosanya ya Kak. Nah, Rasul Petrus tuh mengajarkan gini nih Kak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab nih ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ini juga tertulis pada perjanjian lama Kak, khususnya pada kitab Imamat. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Keren ya. Berarti kita harus kudus ya Kak. Iya. Nih kita nih harus kudus. Kenapa? Kalau kita nih belum kudus, berusahalah menjadi kudus. Kemarin nih kita kan sudah dengar bahwa salah satu tips Beato Carlo Acutis itu adalah kamu harus menginginkan kekudusan itu dengan sepenuh hati. Nih sepenuh hati nih, nggak cuma gampang lah gitu. Tapi benar-benar sepenuh hati. Kalau keinginan itu tidak muncul dari hati terdalam, maka berdoalah memohon keinginan jadi kudus itu pada Tuhan. Ya, nah kembali lagi nih Kak ke pertanyaan sebelumnya. Kita pas tanggal 1 November itu kan merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Berarti kita merayakan diri kita sendiri dong Kak? Ya iya, pada hari ini nih kita diingatkan bahwa melalui baptisan kita dikuduskan. Tentu termasuk papa mamaku yang sudah meninggal ya Kak. Juga mereka jadi orang kudus ya Kak. Semua orang yang sudah meninggal juga jadi orang kudus ya Kak. Iya benar. Iya, ingat dong syahadat iman kita yang ini nih, dimulainya dengan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, di bagian akhir syahadat ada kata begini nih. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus itu adalah semua orang yang bersatu dalam Kristus, baik mereka yang sudah meninggal ataupun kita yang masih berziarah di dunia ini. Termasuk yang di api penyucian ya Kak. Tapi mereka yang di neraka enggak Kak. Kan mereka yang di neraka sudah menolak bersekutu dengan Kristus. Nah, Gereja Katolik itu membagi orang-orang kudus menjadi 3. Yang pertama adalah mereka yang sudah bahagia di surga, jadi udah happy ya. Nah, yang kedua adalah mereka yang sudah meninggal namun masih belum bersih. Ya, belum bersih seluruhnya sehingga masih harus menyucikan diri di api penyucian atau purgatorium. Dan yang ketiga adalah kita yang masih berziarah nih di dunia ini, termasuk kita nih. Iya, ketiganya punya pelayanan dan kebahagiaan yang berbeda-beda. Orang yang sudah berbahagia di surga memiliki kebahagiaan yang penuh karena sudah seluruhnya bersatu sama Tuhannya. Mereka setiap saat bersuka cita memuji Tuhan dan menjadi perantara doa bagi kita semua yang belum berbahagia sepenuhnya ini. Mereka sudah nggak punya lagi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Jadi kayak Santa Teresa, Beato Carlo Acutis, Santo Franciscus, termasuk yang itu ya Kak. Benar sekali. Mereka semua dinyatakan sebagai Beato dan Santo-Santa itu pun salah satunya karena telah terjadi mujizat berkat pengantara doa mereka kepada Tuhan. Jadi kita bisa minta tolong didoakan juga oleh mereka. Iya. Nah, yang ada di purgatorium adalah mereka yang di dunia ini sudah berusaha jadi kudus, sudah bertobat sebelum mereka meninggal tapi belum bersih seluruhnya. Jadi belum bisa masuk surga. Jadi sebelum meninggal gitu. Aduh bertobat deh. Iya. Itu bisa ya Kak masuk surga, masuk
purgatorium. Iya, masalahnya tapi hati-hati loh. Bertobat sebelum meninggal tuh jangan lalu kita nunggu sampai tua baru bertobat. Nah, kalau nih bayangin kalau tiba-tiba ada kecelakaan lalu kita langsung meninggal sebelum bertobat, jeger bagaimana? Nah, surga atau neraka? Ngeri kan? Nah, jadi mereka yang belum kudus benar-benar itu ada akibat-akibat dosa yang harus mereka bayar. Makanya itu mereka harus membersihkan diri, menyucikan diri dulu di dalam purgatorium. Pertanyaannya nih, pasti nih mereka juga tanya gini, apa sih yang dilakukan, ngapain gitu loh maksudnya di purgatorium itu? Oh. Kamu jelasin atau aku nih? Mereka yang di purgatorium itu berdoa bagi kita yang masih ada di dunia. Dan mereka juga menyesali dosa-dosanya. Mereka sudah memiliki kebahagiaan tertentu karena mereka sudah punya jaminan masuk ke dalam surga. Jadi nggak mungkin ya bagi mereka yang ada di purgatorium itu masuk ke neraka. Jadi itu suatu janji dan harapan pasti bagi mereka. Tapi penderitaan mereka tuh lebih daripada kita yang ada di dunia kan. Karena mereka tahu jelas apa yang mereka akan peroleh, yaitu kebahagiaan kekal. Tapi belum bisa menggapainya karena dosa-dosa mereka. Di situ mereka tahu jelas seberapa menyakitkannya dosa-dosa yang mereka buat di dunia. Analoginya mungkin gini ya Kak. Kalau kita tahu nih bahwa orang tua kita membelikan kita makanan favorit, kita pasti sejak pagi udah nggak sabar nih, udah nunggu-nunggu. Coba kalau nggak bilang-bilang, kita kan biasa aja gitu, nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai harap-harap cemas kayak gitu. Betul, makanya Beato Carlo Acutis tuh diceritakan pernah berkata bahwa dia mau langsung masuk surga, nggak mau masuk purgatorium. Makanya dia berusaha sekali menjadi kudus di dunia. Kayaknya aku juga mau begitu deh. Iya betul. Nah, mereka yang di purgatorium itu sangat membutuhkan doa-doa kita karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa bagi dirinya sendiri. Maka kita nih harus mendoakan mereka setiap hari, setiap saat, apalagi mereka yang kita kasihi. Itu sebabnya sehari setelah Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November, gereja merayakan peringatan arwah semua orang beriman pada tanggal 2 November. Ini supaya kita semua ingat untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Wah, keren kan berarti? Ya, jadi hidup kita di dunia ini nggak nganggur-nganggur ya. Jadi kita banyak berdoa kayak gitu Kak. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih Kak, oma opaku kan udah lama meninggal. Mereka orang baik. Apa aku masih harus mendoakan mereka? Ya iya dong, kita kan tidak pernah tahu kapan mereka sudah berhasil masuk surga. Lagi pula doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Kalaupun orang yang kita doakan itu sudah masuk surga, doa kita dapat menjadi berkat bagi orang lain yang masih membutuhkannya. Jadi tidak ada doa yang terbuang sia-sia. Tuh. Nah, pakai ya doanya itu ya. Iya. Kak, jiwa-jiwa di purgatorium itu bisa mendoakan kita juga loh Kak. Nah, itu asiknya ya. Walaupun mereka tidak bisa berdoa bagi diri mereka sendiri. Tadi udah nggak mikirin diri sendiri, tapi malah bisa mendoakan orang ya. Jadi jangan ragu-ragu minta tolong pada papa mama kita almarhum. Pak, Ma, doakan aku supaya selalu sehat dan setia pada Tuhan, supaya kita bisa ketemu lagi suatu saat nanti. Makanya walaupun orang tua kau sudah meninggal keduanya, tapi aku tetap berbahagia untuk mereka. Iya, karena kita masih merasa bersatu ya Kak sama mereka ya. Wah, keren kan Kak? Nah, kalau kita yang ada di dunia ini adalah para peziarah yang masih menderita akibat dosa. Soalnya kita juga masih bisa berbuat dosa selama kita di dunia. Kan yang udah meninggal gak bisa lagi berbuat dosa. Jadi kita masih terus-menerus berjuang menolak dosa. Terus-menerus menderita akibat berbuat dosa. Tapi Kak, kita bahagia. Kenapa? Karena penderitaan yang kita tanggung nih sekarang, misalnya kalau kita sakit, atau kegiatan-kegiatan pelayanan kita, misalnya berdoa, membantu orang lain, itu dapat kita satukan sebagai silih dosa kita, pengurang akibat dosa kita. Maka tugas kita selama di dunia adalah menolak dosa, no,
No. Menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Asik. Dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih di api penyucian. Nah Kak, keren banget itu. Ini keren ya, iman Katolik loh ini. Makanya kita semua nih harus selalu belajar tentang iman Katolik. Soalnya pelajaran kita nih gak akan pernah habis selama kita masih hidup di dunia. Ini kita aja yang udah kayak begini nih masih terus belajar ya. Karena nggak ada putus-putusnya. Pasti begitu kamu belajar nemuin sesuatu yang baru. Begitu kamu belajar, masa begitu ya? Oh ternyata keren gitu. Oke, nah jadi selamat merayakan Hari Raya semua orang kudus dan peringatan arwah semua orang beriman. Salam misioner, Tuhan memberkati.